Halo semuanya, pernah pusing sama Turnitin? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas satu skill yang super penting buat mahasiswa atau peneliti, parafrase. Kita akan belajar gimana caranya menaklukkan skor kemiripan yang tinggi, tapi bukan pakai trik-trikan ya, melainkan dengan skill berpikir yang beneran. Oke, langsung aja ke masalah utamanya. Kamu baru aja cek tulisan ke Turnitin dan hasilnya merah semua. Skornya tinggi banget. Pasti rasanya panik kan? Tenang, tarik napas dulu. Kamu ada di tempat yang pas buat nemuin solusinya. Pertama-tama, yuk kita ubah dulu cara pandang kita. Alat kayak Turnitin itu sebenarnya bukan musuh loh. Anggap aja dia itu cermin. Tujuannya ya buat bantu kita lihat bagian mana dari tulisan kita yang perlu diasah lagi biar makin original dan berkualitas. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenapa plagiarisme itu masalah besar, terus kita masuk ke solusinya, yaitu parafrase. Kita juga akan bedah teknik-tekniknya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, peran AI, dan ditutup dengan pemahaman kalau ini tuh soal keahlian, bukan jalan pintas. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih skor Turnitin itu jadi penting banget? Dan apa sebetulnya ancaman plagiarisme di dunia akademik yang persaingannya ketat ini? Coba deh lihat dokumen ini. Ini bukan cuma omongan, tapi ini kebijakan resmi. Kita bisa lihat dari contoh Universitas Muhammadiyah Metro ini, mereka secara formal pakai uji kesamaan. Ini bukti kalau institusi akademik itu serius banget menjaga orisinalitas karya. Jadi, ini standar, bukan lagi pilihan. Nah, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita fokus ke solusinya. Dan kuncinya cuma satu, menguasai seni parafrase. Inilah pilar utama dari integritas akademik. Jadi, parafrase itu apa sih? Gampangnya gini, ini bukan sekedar ganti-ganti kata. Ini proses kita mencerna ide orang lain, terus kita ceritain lagi pakai bahasa kita sendiri. Ada 3 hal penting. Pertama, kata-kata dan struktur kalimatnya harus baru. Kedua, maknanya nggak boleh berubah. Dan yang ketiga, yang paling wajib, sumbernya harus tetap dicantumin. Jangan sampai ketuker ya antara parafrase sama ringkasan. Kelihatan bedanya di sini. Kalau parafrase itu kita menceritakan ulang seluruh idenya, jadi panjang tulisannya ya mirip-mirip sama aslinya. Kalau ringkasan, tujuannya itu memadatkan, jadi kita cuma ambil intinya aja, makanya hasilnya jauh lebih pendek. Terus, kenapa kita harus repot-repot parafrase? Ya, yang paling jelas sih biar nggak kena plagiarisme. Tapi lebih dari itu loh, parafrase yang bagus itu nunjukin kalau kita bener-bener paham sama materinya, bukan cuma copy-paste. Ini juga bikin tulisan kita jadi lebih enak dibaca dan jadi cara yang etis buat meminjam gagasan orang lain. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Gimana sih cara melakukan parafrase yang bener-bener efektif dan manjur? Ini dia 5 langkah jitu buat parafrase. Nah, kuncinya itu ada di langkah kedua, tutup atau singkirkan teks aslinya. Kenapa? Soalnya ini maksa otak kita buat benar-benar memproses informasinya, bukan cuma sekedar mengubah kalimatnya. Dan jangan pernah lupa langkah kelima ya, sitasi itu harga mati. Yuk, kita lihat teknik spesifik pertama yang paling sering dipakai dan ampuh banget mengubah struktur kalimat. Cara paling gampangnya ya dengan membalik kalimat aktif jadi pasif atau sebaliknya. Nah, ini dia contohnya. Idenya sama persis kan? Tapi coba lihat. Cuma dengan membalik subjeknya, dari media sosial jadi perilaku remaja, kalimatnya langsung terasa baru dan orisinil. Ini nunjukin kalau penulisnya beneran paham. Selain mainin aktif pasif, masih banyak senjata lain kok. Kita bisa pakai sinonim, tapi hati-hati, harus pas sama konteksnya. Bisa juga ubah bentuk kata, misalnya dari penelitian jadi meneliti. Atau kita bisa mainin ritme tulisan kita, gabungin beberapa kalimat pendek, atau sebaliknya, pecah kalimat yang panjang biar lebih gampang dimengerti. Menguasai tekniknya aja nggak cukup. Kita juga harus tahu di mana letak ranjaunya, biar nggak jatuh ke kesalahan yang bisa berakibat fatal buat reputasi akademik kita. Nah, ini dia 4 dosa besar dalam parafrase. Yang pertama dan paling sering kejadian, itu namanya patch writing. Cuma ganti-ganti sinonim aja, tapi struktur kalimatnya sama persis. Itu masih plagiat loh. Kesalahan lain itu mengubah maknanya, atau yang paling fatal, udah capek-capek parafrase, lupa cantumin sumbernya. Saya mau tegaskan poin ini banget. Parafrase itu nggak menghilangkan kewajiban untuk sitasi. Ingat ya, yang kita pinjam itu idenya. Dan ide itu harus selalu kita kasih kredit ke pemilik aslinya. Tanpa sitasi, parafrase sebagus apapun tetap namanya plagiarisme. Di era sekarang ini, nggak mungkin kita nggak ngomongin soal alat bantu AI. Tapi gimana kita harus menyikapinya? Apakah ini solusi ajaib?
atau justru jebakan baru? Slide ini merangkumnya dengan adil banget. Di satu sisi, AI memang bisa bikin kerjaan kita lebih cepat dan kasih banyak pilihan kata. Tapi risikonya juga gede. Maknanya bisa meleset, gaya bahasanya jadi kaku, bahkan bisa menciptakan plagiarisme terselubung. Dan yang paling bahaya, kalau kita ketergantungan, kemampuan berpikir kritis kita bisa jadi tumpul. Jadi, kuncinya apa? Anggap alat AI itu sebagai asisten, bukan penulis pengganti. Pakai aja buat cari ide sinonim atau struktur kalimat alternatif. Tapi hasil akhirnya harus selalu kita edit ulang. Pastikan akurasinya, gaya bahasanya, dan konteksnya itu pas, pakai sentuhan pemikiran kita sendiri. Nah, akhirnya kita sampai di bagian penutup. Di sini kita akan menyatukan semua potongan puzzle tadi dan memahami apa sih inti sebenarnya dari parafrase. Inilah poin utamanya. Jago parafrase itu bukan soal ngakalin sistem. Ini adalah sebuah proses berpikir kritis. Kita harus memahami idenya, lalu menafsirkannya di dalam pikiran kita, baru kemudian kita membangunnya kembali dengan kata-kata dan gaya kita sendiri. Coba deh renungkan kalimat ini baik-baik. Kalau tujuan kita cuma yang penting lolos Turnitin, kita kehilangan esensinya. Tujuan yang sebenarnya adalah menunjukkan ke pembaca kalau kita udah beneran bergulat dengan sebuah ide dan berhasil memahaminya. Itulah bukti pemahaman yang sejati. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Setelah paham kalau ini adalah soal skill berpikir, bukan sekedar trik, kira-kira langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk jadi penulis yang lebih orisinal dan bertanggung jawab? Terima kasih sudah menyimak.